Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, baik di sini, di gereja, maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti melalui YouTube Live. Dan kami mohon sekali lagi Engkau sucikan kami supaya tidak ada dosa apapun tersisa menjadi penghalang dalam acara firman ini. Kami menitipkan acara firman ini baik pemberitaan maupun penyampaiannya ke dalam tangan Tuhan. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik dan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungkus firman-Mu dan Injil-Mu dan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua yang mendengar, berikan kami kesegaran, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, jadi berikan kami pertolongan-Mu untuk menjadi pelaku dan penanggap firman, bukan sekedar menjadi pendengar dan pengerti firman. Bahkan kalau boleh, biarlah firman yang sudah kami mengerti dan kami lakukan, kami juga beritakan kepada orang-orang lain, supaya lebih banyak lagi orang boleh mendengar Injil dan firman-Mu dan diselamatkan atau ditumbuhkan. Kami sadar bahwa dalam setiap acara firman, setan pasti bekerja. Sekali lagi kami mohon Engkau kuatkan semua kami, sehingga apapun yang mereka lakukan, biarlah firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih membahas seri kisah para rasul ya. Dan saat ini kita membahas pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan lebih dulu teksnya ya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani Mesia. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, sekarang kita akan bahas sebagai sambungan dari bagian-bagian yang telah kita lalui ya. Kita sudah menyelesaikan 5 pasal pertama dari Kisah Rasul, dan kita sekarang memulai pasal yang ke-6 ayat 1-7 ini ya. Dengan bertumbuhnya gereja, maka muncul problem. Jadi gereja makin besar, memang makin banyak problem sebetulnya ya. Sekarang persoalannya apa problemnya? Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Jadi ini masih belum disebut sebagai orang Kristen ya. Tapi disebut murid. Murid itu ya
belajar dari Yesus, tentu saja Yesus adalah gurunya. Jadi kalau disebut murid itu, maka ini sama dengan orang Kristen atau pengikut Kristus ya. Cuma namanya memang belum orang Kristen. Itu baru nanti di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-26 ya. Jadi jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian pada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi problem pada saat itu adalah dalam persoalan pembagian makanan kepada orang-orang miskin ya. Kita lihat dalam ayat 2 itu ada kata-kata melayani meja. Kita baca ayat 2-nya ya. Berhubung dengan itu kedua belas rasul itu memanggil semua murid terkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi melayani meja ini membantu orang-orang miskin ya. Saudara, adanya pembagian makanan kepada janda-janda menunjukkan bahwa gereja abad pertama melayani bukan hanya dalam hal rohani, tetapi juga di dalam hal jasmani. Sekarang saya akan persoalkan ya, sebetulnya kalau kita sebagai gereja itu, apakah memang tugas gereja untuk membantu orang-orang miskin di luar gereja? Karena banyak yang melakukan seperti itu, ya. Dan menurut saya sebetulnya bukan tugas gereja untuk membantu orang-orang di luar gereja. Nah, tugas siapa itu? Itu tugas dari orang-orang Kristen secara pribadi, secara individual. Saya barusan menanyakan itu kepada ChatGPT, dan ini pertanyaan saya, nanti saya akan masukkan di situ nanti ya. Menolong orang-orang miskin di luar gereja, apakah itu tugas gereja atau tugas orang Kristen? Ini jawaban dari ChatGPT. Pertanyaan ini penting dan sering menimbulkan kebingungan. Dalam Alkitab kita menemukan bahwa menolong orang miskin di luar gereja memang bisa merupakan tugas gereja, tetapi pada dasarnya merupakan tanggung jawab utama orang Kristen sebagai individu. Mari kita rinci berdasarkan prinsip-prinsip Alkitabiah. Yang pertama, prioritas utama gereja adalah menolong anggota tubuh Kristus. Ya, jadi prioritas utama dari gereja itu menolong anggota tubuh Kristus. Kalau orang yang ada dalam gereja, yaitu tugas gereja untuk membantu orang-orang yang miskin. Ya. Gereja sebagai lembaga atau institusi diberi tanggung jawab utama untuk memelihara anggota-anggotanya, bukan seluruh dunia. Jadi gereja itu bukan fungsinya jadi center class gitu ya, lalu memberikan bantuan kepada seadanya orang di luar gereja. Sama sekali tidak demikian, tapi membantu anggota-anggotanya ya. Dan kalau misalnya dananya terbatas, membantu anggota-anggota yang aktif, bukan membantu anggota-anggota yang cuma datang sekali setahun dan sebagainya, yang jarang datang itu dibantu terakhir ya. Makin aktif mereka makin dibantu lebih dulu. Contohnya saudara, dalam ChatGPT ini, Kisah Rasul 4 ayat 34-35 ini sudah kita bahas pada kali yang lalu. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, titik-titik, lalu dibagikan kepada masing-masing menurut keperluannya. Jadi ini laki-laki kan orang menjual rumahnya dan sebagainya, mempersembahkan kepada Rasul. Jadi ini gereja membantu orang-orang di dalam gereja ya. Lalu 1 Timotius 5 ayat 3-16, dan terlalu panjang saya tidak bacakan. Rasul Paulus memberikan aturan panjang lebar bahwa janda yang ditolong oleh gereja harus memenuhi kriteria tertentu. Misalnya tidak punya sanak keluarga yang bisa menolong. Kalau ada sanak keluarga yang bisa menolong, yang sanak keluarganya ini yang harus menolong, bukan gerejanya. Karena Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, malah kita berbuat baik pada semua orang. Perhatikan ya, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Jadi memang kalau kita bisa berbuat baik pada semua orang, dananya itu berlimpah-limpah, kita membantu semua orang, tidak peduli dalam agama apa atau suku apa dan sebagainya. Tetapi dana gereja tak mungkin saudara bisa menolong semua orang. Ya, karena itu di sini dikatakan tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi yang pertama-tama dibantu oleh gereja itu adalah saudara-saudara yang seiman, dan yang tidak seiman itu belakangan ya. Jadi gereja boleh menolong orang luar jika memungkinkan, tetapi prioritasnya adalah jemaat sendiri. Lalu poin yang kedua, orang Kristen secara pribadi dipanggil untuk menolong semua orang termasuk di luar gereja. Ya tadi ini kan prioritas gereja ya. Nah sekarang orang Kristen individual ya, itu dipanggil secara pribadi untuk menolong semua orang termasuk di luar gereja. Dan dia memberikan ayat-ayatnya, Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiatangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi memang akan dibalas, tapi balasannya ini tidak harus berupa uang juga ya. Bisa berupa uang, tapi tidak harus berupa uang. Tapi pada waktu kita melihat ayat seperti ini, jangan lalu menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah ini dengan motivasi, oh Tuhan utang sama aku, nanti dia akan bayar lebih banyak. Nah ini motivasi dagang seperti ini harus dijauhi ya. Lalu Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Ini tidak terlalu menyolok ya, karena perbuatan yang baik itu macam-macam, tidak harus membantu dalam keuangan ya. Lalu Lukas 10 ayat 25-37 ini perumpamaan orang Samaria yang murah hati itu. Yesus mengajarkan bahwa kasih pada sesama mencakup orang luar bahkan musuh. Lalu Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Bentar ya, saya coba lihat Yakobus 1 ayat 27 ini dalam terjemahan Inggris apa ya. Ibadah yang murni, ini pure religion ya, agama yang murni. Ini juga agama, religious worship, penyembahan yang agamawi itu ya. Dan ada kata pure di sini ya, autoros. Jadi kalau dalam kita ini ibadah ya tidak terlalu sama sebetulnya ya. Sekalipun juga tidak terlalu berbeda, biarin saja lah. Jadi sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menolong siapa saja yang membutuhkan, bukan hanya sesama orang percaya. Yang ketiga, mengapa ini dibedakan? Karena gereja sebagai lembaga memiliki sumber daya terbatas dan tanggung jawab penggembalaan rohani, bukan sekedar menjadi yayasan sosial. Jika gereja menolong semua orang tanpa batas, maka misi utamanya akan terganggu, pemberitaan Injil dan pemuritan. Ya, jadi ini misi utamanya itu penginjilan dan pemuritan ya. Nah ini kalau uangnya diberikan kepada orang luar semua, maka gerejanya tidak bisa melakukan fungsi utamanya ya. Sebaliknya orang Kristen secara pribadi memiliki kebebasan dan tanggung jawab moral untuk menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang, termasuk dengan menolong orang miskin yang tidak beriman. Kesimpulan gereja, fokus utama adalah menolong sesama jemaat dan boleh menolong orang luar bila memungkinkan. Orang Kristen pribadi dipanggil menolong semua orang, terutama sebagai kesaksian kasih Kristus. Kutipan tidak perlu ya. Nanti ini saya masukkan di sini. Saya lanjutkan ya. Dalam pelayanannya, Yesus juga memperhatikan kedua hal ini, saudara ya. Jadi kalau tadi gereja ini melayani bukan dalam hal rohani tapi juga dalam hal jasmani, Yesus juga memperhatikan itu dan memang gereja jelas meneladani Yesusnya ya. Sebagai contoh di dalam Matius 6 ayat 34, yang melakukan pelayanan, maaf bukan Matius, Markus ya, Markus 6 ayat 34.
dia melakukan pelayanan rohani, yaitu mengajar firman. Dan dalam Markus 6 ayat 35-44, dia melakukan pelayanan jasmani, yaitu memberi makan orang banyak. Ini yang 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang itu ya. Nah, saya akan bacakan semuanya saja. Yang ayat 34 ini yang saya beri warna merah ya. Ini dia memberikan pelayanan rohani atau mengajarkan firman. Nanti ayat 35-44 itu dia melakukan pelayanan jasmani, yaitu memberi makan orang banyak. Saya bacakan semuanya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan saudara, jemaat seperti yang orang Kristen yang seperti, atau jemaat atau murid yang seperti domba yang tidak punya gembala itu banyak ya. Karena gembala-gembala itu kalau mereka bukan gembala yang sungguh-sungguh, mereka tidak akan menggembalakan. Mereka cuma mau mengambil bulu dari domba itu, mengambil susunya, mengambil dagingnya, tapi mereka tidak membantu pada waktu domba itu mempunyai kebutuhan. Jadi banyak sekali seperti domba yang tidak mempunyai gembala ya. Secara teoritis mereka punya, tapi secara praktis mereka tidak punya. Karena gembala-gembala itu menggembalakan dirinya sendiri, mereka tidak menggembalakan domba yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan di sini Yesus itu mempunyai belas kasihan kepada orang-orang seperti itu, dan karena dia mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ini jelas pengajaran firman Tuhan. Karena kita lanjutkan, dia melakukan pelayanan jasmani dalam ayat 35 dan seterusnya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang, kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ini jelas-jelas adalah suatu mujizat ya. Jadi tidak tahu bagaimana dia melakukannya itu. Dia memecah 5 roti dan 2 ikan itu setiap kali dipecah itu jadi utuh lagi atau bagaimana saya tidak tahu karena tidak dijelaskan secara eksplisit. Tapi yang jelas ini adalah suatu mujizat, dan kita tidak bisa menerima pandangan orang seperti William Barclay misalnya. Dia berkata bahwa di sini ini bukan ada mujizat. Dia berkata semua orang itu sebetulnya membawa sendiri bekal makanan gitu ya. Tapi mereka tidak mau mengeluarkan bekalnya, takut tetangganya minta dan sebagainya. Sampai ada seorang anak yang membuka, ini kalau saudara melihat teks-teks yang paralel dalam Matius, Lukas, dan Yohanes, maka itu ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan itu sebagai bekalnya dia. Nah, waktu dia mengeluarkan bekalnya itu, maka orang-orang semua lalu mengeluarkan bekalnya masing-masing. Itu penjelasan yang liberal dari William Barclay, dan dia memang tidak percaya pada mujizat, dan itu jelas-jelas salah ya. Saudara, gereja bisa menuju ekstrem kiri, di mana mereka hanya melakukan pelayanan dalam persoalan jasmani, misalnya memperhatikan kebutuhan orang miskin dalam gereja, menyumbang yatim piatu, korban bencana alam, dan sebagainya, tetapi tidak memberitakan Injil atau firman Tuhan. Ini sama dengan social gospel ya, atau Injil sosial, sehingga gereja itu hanya memberikan bantuan sosial. Mereka pergi ke daerah-daerah yang terkena bencana alam, gempa bumi,
atau apapun, gunung meletus dan sebagainya. Lalu mereka juga pergi ke tempat-tempat yatim piatu dan panti jompo dan sebagainya. Dan mereka hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang, pakaian, makanan dan sebagainya. Orang-orang yang dibantu tentu saja senang dapat uang, dapat makanan, dapat pakaian dan sebagainya. Tapi mereka tidak mendengar Injil. Tidak ada penginjilan apapun. Ini hanya Injil sosial ya, bantuan sosial, tapi itu bukan penginjilan sebetulnya. Tapi disebut sebagai social gospel ya. Dan itu biasanya ada dalam gereja-gereja yang liberal dan juga di dalam, saya kira kayak seperti gereja Katolik gitu ya. Mereka tidak mungkin memberitakan Injil, kalaupun memberitakan Injil, mereka memberitakan Injil yang berbeda yang dikutuk oleh Paulus dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 9 ya. Tapi gereja juga bisa ekstrem ke sebelah kanan, di mana gereja itu begitu menekankan hal rohani, sehingga mengabaikan pelayanan yang bersifat jasmani, seperti menolong orang miskin dalam gereja. Jadi orang miskin dalam gereja itu juga perlu diperhatikan. Kalau memang mereka miskin dan gerejanya mampu menolong, maka mereka gereja harus menolong ya. Kalau gerejanya tidak mampu itu lain ceritanya. Kalau memang tidak mampu mau diapakan. Tapi kalau mampu mereka harus menolong orang-orang yang miskin di dalam gereja. Tapi yang diutamakan adalah orang-orang yang aktif, bukan orang-orang yang tidak aktif ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Mula-mula hal itu ditangani oleh rasul-rasul sendiri. Dari Kisah Rasul 4 ayat 35-37, persembahan untuk orang miskin diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Bisa ditarik kesimpulan bahwa mungkin sekali sampai saat itu pelayanan meja ditangani oleh rasul-rasul sendiri. Tetapi mungkin akhirnya mereka menjadi kewalahan menangani hal itu setelah jumlah jemaat menjadi lebih banyak. Ya, tambah banyak orang miskin juga, sehingga akhirnya mereka kewalahan. Dan lalu muncul cerita ini di dalam Kisah Rasul 6-7 ini. Lalu poin yang ketiga, timbul sungut-sungut karena ada yang merasa diperlakukan tidak adil, dan ini ada dalam ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian pada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ini apa ya yang dimaksud ya, yang bagian yang warna biru maupun yang warna merah ya. Di sini ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, lalu di sini ada orang-orang Ibrani. Saya tanyakan kepada ChatGPT ya. Pertanyaan dalam Kisah Rasul 6 ayat 1, siapa yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan siapa yang dimaksud dengan orang-orang Ibrani itu ya. Ini jawaban dari ChatGPT. Penjelasan istilah pertama, orang-orang yang berbahasa Yunani, Hellenistai, ya ini kata Yunaninya ya, Hellenistai ya. Poin A ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi mereka bukan orang Yunani ya. Ini orang-orang Yahudi diaspora, jadi yang tersebar itu ya, yang tinggal di luar Israel, yang menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa utama mereka dan mengadopsi sebagian budaya Yunani. Jadi mengapa orang-orang bisa berbahasa Yunani? Bahkan di dalam Palestina atau Kanaan itu sendiri, orang-orang Yahudi bisa berbahasa Yunani karena apa? Karena mereka ada di bawah penjajahan Romawi. Romawi itu menggunakan dua bahasa ya. Kalau di dalam kerajaan dan sebagainya, pokoknya yang tingkat atas, bahasa yang digunakan adalah bahasa Latin. Tapi yang digunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari itu adalah bahasa Yunani. Dan karena itu orang-orang Yahudi itu sekarang bisa berbahasa Yunani, selain mereka bisa berbahasa Aramaik tentu saja. Jadi saya lanjutkan ya. Poin B, mereka tetap taat beragama Yahudi, tetapi tidak memakai bahasa Ibrani atau Aram sebagai bahasa ibu. Perhatikan ya, Ibrani atau Aram ini nanti saya tanyakan lagi ya. Poin C, sebagian besar dari mereka kemungkinan besar pindah ke Yerusalem dari daerah-daerah seperti Asia Kecil, Mesir, dan Yunani, terutama setelah pertobatan di hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2.
Poin D, Alkitab bahasa Inggris seperti ESV menyebut mereka the Hellenists, ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, orang-orang Ibrani, Hebraioi, ya. Ini dalam bahasa Yunani, ya, Hebraioi. Ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina dan berbicara dalam bahasa Ibrani atau Aram. Laki-laki dia Ibrani atau Aram, ya, serta lebih terikat pada budaya Yahudi tradisional. Poin B, mereka cenderung lebih konservatif secara budaya dan religius. Perbedaan utama, pertama, bahasa dan budaya. Yang satu lebih Yunani atau Helenis, yang lain lebih Semitis atau Ibrani atau Aramnya. Lalu yang kedua, asal-usul geografis. Helenis berasal dari luar tanah Israel, diaspora, sedangkan orang Ibrani berasal dari dalam Palestina. Masalah yang terjadi, poin A, para janda dari kelompok Yahudi berbahasa Yunani merasa diabaikan dalam pembagian bantuan sehari-hari, mungkin karena adanya prasangka kultural atau bahasa. Poin B, karena itu para rasul mengangkat 7 diaken. Semuanya dari 7 diaken itu punya nama Yunani. Untuk menangani masalah ini, Kisah Rasul 6 ayat 2-6 menunjukkan kepekaan terhadap kelompok yang merasa tersisih. Jadi mereka tidak membeda-bedakan bisa bahasa Ibrani atau Aram atau tidak. Tetap mereka mengangkat 7 diaken. Ini justru dari pihak yang Yunani, berbahasa Yunani, karena nama mereka nama Yunani, ya. Jadi kalau yang diangkat itu dari orang yang berbahasa Ibrani atau Aramaik, maka nanti terjadi ketidakadilan lagi. Maka yang diangkat adalah orang-orang yang punya nama Yunani ini, yang 7 diaken semua punya nama Yunani, berarti mereka termasuk orang-orang yang merasa diabaikan itu, ya. Sekarang saya tanyakan lagi, ya, kamu mengatakan kelompok pertama itu berbahasa Ibrani atau Aram, mana yang benar? Ini jawaban dari ChatGPT. Pertanyaan bagus dalam konteks Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Kelompok yang disebut orang-orang Ibrani atau Hebraioi, ya, kemungkinan besar berbahasa Aram, bukan Ibrani klasik. Kalau menurut saya bukan kemungkinan besar, tapi pasti, ya, karena bahasa Ibrani itu terhenti menjadi bahasa pembicaraan dan baru dikembalikan lagi tidak tahu tahun berapa, lama sekali setelah itu pokoknya, ya. Jadi pada waktu mereka pulang dari pembuangan, mereka tidak lagi bisa bicara bahasa Ibrani, tetapi mereka berbicara bahasa Aram yang ada di dalam pembuangan pada waktu itu, ya. Sekarang penjelasannya, pertama pada abad pertama Masehi, yaitu zaman Perjanjian Baru. Bahasa poin A, bahasa sehari-hari orang Yahudi di Palestina adalah Aram, bukan Ibrani kuno seperti yang digunakan dalam sebagian besar Perjanjian Lama. Jadi pada Perjanjian Lama, Musa dan Daud dan sebagainya itu memang menggunakan bahasa Ibrani, ya. Tapi setelah mereka dibuang dalam pembuangan, mereka berubah. Ya, itu semacam kayak dijajah, tapi mereka bukan dijajah di negara mereka, mereka yang dibuang ke negara orang lain. Dan di sana bahasa yang digunakan adalah Aram. Maka akhirnya mereka menjadi, waktu kembali ke Palestina setelah 70 tahun itu, maka mereka berbahasa Aram, bukan lagi berbahasa Ibrani, ya. Bahasa Ibrani masih digunakan dalam ibadah dan tulisan suci, tapi tidak lagi menjadi bahasa lisan utama. Pokoknya kedua, jadi istilah Hebraioi dalam Kisah Rasul 6 ayat 1 menunjuk kepada poin A, orang Yahudi yang tinggal di Palestina. Poin B, berbahasa Aram dalam kehidupan sehari-hari. Poin C, dan mempertahankan adat istiadat Yahudi tradisional lebih ketat dibandingkan kelompok Helenis. Sekarang poin yang ketiga, sementara itu orang-orang Helenistai berbicara dalam bahasa Yunani dan berasal dari komunis Yahudi diaspora. Sebagai kesimpulan, orang-orang Ibrani dalam Kisah Rasul 6 ayat 1 berbahasa Aram, bukan Ibrani kuno. Kalimat awalku tadi menyebut Ibrani atau Aram karena memang istilah Hebraioi secara literal berarti orang Ibrani. Tetapi secara historik linguistik di zaman Yesus itu berarti mereka memakai bahasa Aram.
Saya lanjutkan dengan pertanyaan lagi. Mengapa bahasa Aram disebut sebagai bahasa Ibrani? Bukankah itu dua bahasa yang sekalipun mirip tetapi berbeda? Memang sangat mirip ya, karena satu rumpun, bahasa Aram dan bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani itu satu rumpun. Jadi kalau orang bisa bahasa Ibrani, belajar bahasa Aram itu jadi gampang gitu lah. Tapi tetap kalau tidak pernah belajar bahasa Aram, mereka tidak akan bisa bahasa Aram ya. Jadi itu dua bahasa yang sekalipun mirip, tapi tetap berbeda dan tetap membutuhkan belajar. Belajarnya akan lebih gampang, tapi kalau tidak pernah belajar tidak bisa. Jawaban ChatGPT benar sekali. Bahasa Ibrani dan bahasa Aram adalah dua bahasa yang berbeda, meskipun berasal dari rumpun yang sama. Dalam kurung keduanya adalah bahasa Semitik Barat Laut dan memiliki banyak kesamaan dalam struktur dan kosakata. Dari vocabulary-nya pun banyak persamaan. Karena itu pertanyaan Anda sangat penting, karena memang ada kebingungan umum mengenai hal ini bahkan dalam Alkitab dan literatur Kristen awal. Mari kita uraikan secara jelas. Pertama, perbedaan antara bahasa Ibrani dan Aram. Poin A, bahasa Ibrani bahasa asli bangsa Israel digunakan dalam sebagian besar kitab Perjanjian Lama seperti Kejadian, Keluaran, Mazmur dan sebagainya. Poin B, bahasa Aram, bahasa bangsa Aram Surya kuno, tetapi menjadi lingua franca, bahasa umum di Timur Tengah setelah pembuangan Babel dan banyak digunakan oleh orang Yahudi setelah itu. Misalnya bagian PL yang ditulis dalam bahasa Aram, jadi PL itu tidak semuanya Ibrani saudara ya, ada sedikit yang ditulis di dalam bahasa Aram, bahasa aslinya loh ya, bahasa asli Perjanjian Lama ya. Jadi mayoritas memang bahasa Ibrani, tetapi ada bagian yang ditulis di dalam bahasa Aram. Saya kira kita sudah pernah mempelajari itu pada waktu membahas kitab Daniel, sekalipun kita belum menyelesaikannya. Nah, yang ditulis dalam bahasa Aram itu termasuk Daniel pasal 2 ayat 4b sampai Daniel 7 ayat 28. Dan juga sebagian dari kitab Esra pasal 4 ayat 8 sampai pasal 4 ayat 8 sampai pasal 6 ayat 18. Lalu Esra pasal 7 ayat 12 sampai dengan 26. Ini dalam bahasa Aram. Bahasa aslinya bahasa Aram ya. Jadi cuma bagian ini saja yang termasuk menggunakan bahasa Aram, dan saya tidak tahu lagi apa sebabnya di sini bagian yang sedikit ini terlihat bahasa Aram ya. Kedua, mengapa Aram disebut bahasa Ibrani di Perjanjian Baru? Alasan historis linguistik. Pada zaman Yesus dan para rasul, bahasa Aramlah yang digunakan secara luas oleh orang Yahudi Palestina, bukan lagi bahasa Ibrani klasik. Namun karena bahasa ini digunakan oleh bangsa Ibrani atau orang Yahudi, maka kadang-kadang disebut bahasa Ibrani secara konvensional, meskipun secara linguistik itu Aram. Bukti dari Alkitab. Beberapa teks dalam Perjanjian Baru menyebut bahasa Ibrani, tapi kata-kata yang dikutip justru adalah bahasa Aram. Lalu dia memberikan contoh ya. Ini contoh ayatnya di sini. Lalu disebut bahasa Ibrani, kata yang dikutip ya. Kalau bahasa sesungguhnya itu apa? Nah, ayatnya sekarang Yohanes 5 ayat 2 disebut bahasa Ibrani ya. Dalam bahasa Ibrani, saudara bisa baca sendiri ya. Kata yang dikutip Bethesda. Nah, Bethesda ini bukan bahasa Ibrani, bahasa sesungguhnya adalah bahasa Aram. Jadi Bethesda itu bahasa Aram ya. Lalu dalam Yohanes 19 ayat 13, ayat 17 dan ayat 20, lagi-lagi sebut bahasa Ibrani. Ini Gabata atau Golgota. Nah, itu kata yang dikutip ya. Nah, ini bahasa sebenarnya adalah bahasa Aram, tapi disebut bahasa Ibrani. Lalu Kisah Rasul 26 ayat 14, laki-laki dikatakan bahasa Ibrani. Dan kata yang dikutip sabda Yesus kepada Paulus, dan ini sebetulnya ada di dalam bahasa Aram ya. Saya akan berikan ayat-ayat ini di sini. Yohanes 5 ayat 2, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Padahal kata Bethesda ini kata bahasa Aramaik ya. Ada 5 serambinya. Nah, sekarang Yohanes 19 ayat 13, ayat 17, ayat 20.
Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Padahal Gabata ini bahasa Aramaik ya, tapi tetap disebut bahasa Ibrani sini. Yang sekarang ayat 17, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ya, Golgota lagi-lagi berasal dari bahasa Aramaik. Sebetulnya kata Ibrani ya juga mirip ya, tapi lebih berasal dari bahasa Aramaik ya. Ayat 20, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani. Jadi tulisan di atas kepalanya Yesus itu ya tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Nah, ini bahasa Ibrani ini sebetulnya bukan bahasa Ibrani, tetapi lagi-lagi bahasa Aramaik ya. Bentar ya. Kisah Rasul 26 ayat 14, kami semua rebah ke tanah. Jadi ini kesaksian Paulus ya tentang pertobatannya. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Ya, jadi kalau dikatakan bahasa Ibrani, sebetulnya bahasa Aramaik di sini ya. Saya lanjutkan dengan khotbahnya setelah kita tanya pada ChatGPT. Saudara sekarang bisa mengerti ya mengapa bahasa Ibrani disebut dengan bahasa Aramaik, dan dua golongan tadi itu yang satu merasa diabaikan dan sebagainya, itu golongan yang mana dan sebagainya ya. Apa yang mereka sungut-sungutkan atau keluhkan itu mungkin saja tidak benar ya. Mungkin mereka hanya merasa seolah-olah diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi mungkin juga memang terjadi ketidakadilan, tetapi yang tidak disengaja. Karena bertindak adil secara murni terhadap banyak orang merupakan sesuatu yang sangat sukar untuk bisa dilakukan. Karena poin yang keempat, problem ini merupakan serangan setan dari dalam. Kita sudah mempelajari kisah Rasul 4 dan kisah Rasul 5 pada waktu para rasul ditangkap dan mereka disesah dan sebagainya, mereka dimasukkan pengadilan dan macam-macam hal yang lain. Jadi kalau dalam kisah Rasul 4 dan kisah Rasul 5, setan menyerang gereja dengan penganiayaan dari luar. Ini sangat perlu ada penganiayaan dari luar kok. Ya. Dengan penganiayaan dari luar, maka sekarang setan menyerang dengan problem dari dalam, yaitu perpecahan. Kita harus selalu waspada terhadap serangan jenis ini. Setan memang senang memecah belah kita dengan memberikan rasa iri, sentimen, benci, dan sebagainya. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Cara rasul-rasul menangani problem itu. Pertama, rasul-rasul tidak mau menangani sendiri pelayanan meja itu. Mengapa? Karena mereka tahu tugas mereka yang terutama, yaitu memberitakan firman Tuhan. Ini ada dalam ayat 2 sampai dengan ayat 4. Kita akan baca ya. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudara, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini ya. Poin hamba Tuhan itu harus tahu, sama seperti para rasul itu ya, harus tahu bahwa pelayanan utamanya adalah memberitakan firman Tuhannya. Jadi Injil termasuk dalam firman, tentu saja harus memberitakan Injil dan harus memberitakan pengajaran firman juga. Bagi yang belum percaya, Injilnya itu dibutuhkan. Bagi yang sudah percaya, firman
pengajaran firman itu dibutuhkan untuk mendewasakan mereka. Jadi Injil dan pelayanan firman itu semua berjalan bersama-sama. Pelayanan yang lain seperti misalnya besuk, konseling, organisasi dan sebagainya, sekalipun juga penting, tetapi bukanlah hal yang terutama bagi tugas seorang hamba Tuhan ini ya. Hal ini harus juga disadari oleh jemaat supaya jemaat tidak menuntut hamba Tuhan melakukan pelayanan-pelayanan sekunder sehingga mengabaikan pelayanan primer. Itu juga sebabnya saya tidak mau jawab kalau orang tanya melalui WA, melalui email dan sebagainya di TikTok juga melalui DM itu orang sering tanya, saya tidak gubris ya. Waktu saya tidak ada di samping HP itu kan kecil, kalau baca tulisan di situ nanti mata saya tambah lama tambah rusak itu. Baca terus saya tidak pernah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kalau saudara mau tanya, jangan tanya melalui WA, jangan tanya melalui email, jangan tanya melalui DM di TikTok dan sebagainya. Kalau mau tanya melalui pembicaraan pada waktu di Komal di TikTok itu tidak ada masalah karena kan saya ngomong kan bukan nulis ya. Nulis itu yang lama lah. Jadi kalau saudara mau tanya di PA, karena di PA itu kan ada tanya jawabnya. Jadi tanya di PA bisa melalui YouTube-nya itu juga bisa, nanti biasanya saudara Indra yang bacakan. Dan tapi lebih enak kalau saudara tanya melalui Zoom, saudara ikut dalam Zoom-nya, lalu tanya melalui Zoom, bisa tanya secara langsung gitu ya. Sekarang kita masuk dalam poin B. Pelayanan firman bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kata-kata memusatkan pikiran dalam ayat 4 menunjukkan bahwa pelayanan firman Tuhan adalah sesuatu yang berat dan membutuhkan konsentrasi. Jangan anggap bahwa pekerjaan seorang hamba Tuhan itu ringan atau enak ya. Seringkali kalau saya ketemu orang dan tanya kerjaannya apa, pendeta, waduh enak ya. Pokoknya dianggap pekerjaan pendeta itu enak. Mereka nggak ngerti apa-apa tentang pekerjaan seorang pendeta ya. Sebetulnya kalau cuma khotbah itu gampang kalau orangnya memang punya karunia khotbah ya. Tapi kan harus menyusun khotbahnya dan itu membutuhkan belajar. Itu yang sangat-sangat sukar, itu yang sangat-sangat berat dan membutuhkan waktu yang sangat lama kalau mau khotbahnya betul-betul bagus ya dan berisi. Jadi baca buku tafsiran banyak, lalu masukkan bahan-bahan yang penting ke dalam khotbah dan sebagainya. Memang tidak harus kopas seperti saya lakukan, tapi harus belajar buku tafsiran. Kalau tidak, tidak akan mendapatkan apa-apa dari khotbah itu. Khotbahnya tidak ada isinya, itulah yang istilahnya ya. Jadi pelayanan firman ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan ya. Jadi saya harap dengan kata-kata saya ini saudara mengerti bahwa saya tidak mau jawab itu bukan karena alasan apapun yang lain, tetapi karena saya tidak mau merusak konsentrasi saya dalam belajar dan sebagainya ya. Sekarang saya lanjutkan saudara poin C. Hamba Tuhan itu tidak boleh menangani semua pelayanan. Dia harus berani menolak pelayanan yang mengganggu pelayanan firman Tuhan. Kemarin saya diundang untuk melayani dalam TikTok ya, dalam satu Komal. Dan saya tolak karena tanggal 8 ini kan kelas berbayarnya sudah mulai, jadi pelayanan saya jadi banyak. Dan itu perlu disempurnakan masih bahannya itu ya. Jadi saya tidak mau, karena kalau ditambahi lagi tambah banyak lagi, saya tidak mau terlalu banyak ya. Saya lebih baik pelayanan sedikit tapi saya lakukan dengan serius dan sungguh-sungguh daripada pelayanan banyak yang dilakukan dengan asal-asalan itu ya. Poin yang ayat 2 ini mengatakan kami tidak merasa puas. Sebetulnya ini salah terjemahannya. Makanya saya berikan warna hijau, ini salah terjemahan. Terjemahan hurufiahnya sebetulnya adalah it is not pleasing. Itu tidak menyenangkan. Ya, jadi tidak menyenangkan bagi para rasul itu ya. Tentu saja ini maksud
tidak menyenangkan Allah ya. Allah tidak senang kalau hamba-hambanya melakukan pelayanan-pelayanan remeh atau sekunder, sehingga mengabaikan pelayanan yang terutama atau primer. Jadi hamba Tuhan itu nomor satu adalah belajar dan mengajar. Orang-orang selalu memuji Stephen Tong, pelayanan Stephen Tong untuk pelayanan, kalau khotbah doa aja itu gampang saja, saudara. Tapi dia tidak pernah belajar lagi, itu yang sama sekali saya tidak bisa terima ya. Tidak sama sekali, itu bukan sesuatu yang benar ya. Dia harus belajar baru dia bisa mengajar. Kalau dia cuma mengajar, lihat saja khotbahnya pasti tidak ada isinya lah. Dongeng-dongeng saja, cuma dongengnya dia itu dongeng yang intelek. Tetapi dongengan saja sama saja dengan khotbah pendeta-pendeta yang kebanyakan itu cuma dongeng. Mereka itu tidak intelek. Kalau dongengannya si Pentong itu dongeng intelek gitu ya. Tetapi coba lihat sendiri ada isinya atau tidak, ada pembahasan ayatnya atau tidak, dan kalau ada benar atau salah. Karena dia sangat sering ngawur dalam pembahasan ayat. Orang yang tidak pernah pakai buku tafsiran itu sudah pasti tidak bisa menafsir, kecuali dia memang punya karunia menafsir seperti Calvin ya. Dan orang seperti itu sangat-sangat jarang ya. Jadi kalau tidak punya karunia penafsiran, ya mesti menggunakan buku tafsiran. Dan karena itu saya punya banyak sekali buku tafsiran karena hal itu ya. Dan saya tidak pernah mau menggunakan satu buku tafsiran, saya selalu menggunakan banyak buku tafsiran supaya khotbah itu bisa banyak isinya ya. Kalau kita sedang melakukan hal yang terbaik, maka setan sering datang dan menyodorkan kepada kita hal yang baik. Perhatikan ya, yang satu ini baik, yang di atas ini terbaik. Kita sedang melakukan yang terbaik. Kita belajar dan mengajar. Setan datang, setan menyodorkan kepada kita hal yang baik, bukan yang terbaik. Sekalipun yang kedua terbaik, itu tetap bukan terbaik. Ya, supaya apa? Supaya kita mengabaikan hal yang terbaik yang tadinya kita lakukan itu. Jadi di sini kita melihat siasat setan itu luar biasa ya. Dia tidak menyuruh kita melakukan hal yang buruk, hal yang berdosa. Sekalipun itu juga kadang-kadang dia lakukan. Tapi yang sering dia lakukan adalah ini. Khususnya kepada hamba Tuhan yang tadinya belajar dan mengajar, melakukan hal yang terbaik, setan sodori hal yang baik. Mengajar saja tapi tidak belajar misalnya. Atau hal-hal yang lain, konseling dan macam-macam hal seperti itu, besok, itu hal baik, bukan hal buruk. Tapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik yang harus dilakukan adalah belajar dan mengajar. Dan setan ingin menggantikan yang terbaik itu dengan yang baik. Dan kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh mau menuruti godaan dari setan itu. Harus lakukan yang terbaik, bukan yang baik. Sekarang ada contohnya di dalam Lukas 10 ayat 38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apakah Marta melakukan sesuatu yang buruk? Tidak. Marta melakukan sesuatu yang baik, dia melayani. Tapi dia bukan melakukan hal yang terbaik. Maria yang melakukan hal yang terbaik. Ini bukan Maria ibu Yesus ya. Maria, Marta, dan Lazarus ini bersaudara ya. Yang dibangkitkan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 11 itu Lazarusnya itu saudaranya Maria dan Marta ini ya. Jadi Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dia belajar firman Tuhan dari Yesus ya. Jadi pada waktu Yesus itu datang ke rumah mereka, Marta pikir, wah ini harus dilayani. Dia sibuk dengan banyak hal pelayanan
Tapi Maria memilih bagian yang terbaik. Mumpung Yesusnya datang di sana, dia belajar firman dari Yesusnya. Dia bukan sibuk dengan pelayanan yang lain. Marta memikir dia yang benar, sehingga dia berkata kepada Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri, melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Bukannya dia didukung oleh Yesus, tapi dia sebetulnya ditegur. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, kalau saudara melakukan pelayanan banyak, tapi saudara tidak belajar firman Tuhan, saudara jadi seperti Marta. Melayani bukan hal yang buruk, tapi kalau saudara tidak belajar firman, saudara melayani, maka saudara akan kacau balau. Pelayanannya akan kacau, penginjilannya akan kacau. Kemarin saya masuk suatu komal yang ada orang banyak tentang Tritunggal, dan saya dengar pertama saya yang jawab ya. Saya jawab selalu kan seperti itu ya, singkat, jelas, saya tidak bertele-tele dan sebagainya. Lalu setelah saya ada orang-orang lain nambah, tapi saya lihat ini semua jawabannya ini kok tidak karu-karuan. Satu orang tuh panjang lebar, tidak karu-karuan. Dia berkata Allah itu adalah hakikatnya. Saya pikir ini ngajar apa ini, Allah adalah hakikat dari Tritunggal, itu omongan dari mana itu? Jadi saya bilang kok kacau sih penjelasannya kamu ini sih. Dan orang yang tanya itu juga melihat hal itu. Ini kok kamu ini sama-sama Tritunggal tapi kok berbeda-beda. Jadi saudara, mengapa orang itu bisa ngajar seperti itu? Karena dia tidak belajar. Dia mengaku diri sebagai percaya Tritunggal, tapi dia tidak mengerti Tritunggal dan tidak bisa menjelaskan kepada orang lain. Penjelasannya kacau balau, semua tidak karu-karuan. Saya cara apa gunanya pelayan seperti itu? Pelayan itu bukan positif, pelayan seperti itu negatif. Membuat orang bingung, membuat orang kacau balau. Orang itu tidak ngerti apa-apa akhirnya. Karena bulat, ruwet, tidak karu-karuan. Salah lakinya. Karena saudara, belajar firman itu penting, bukan main. Supaya kita bisa bukan ngerti untuk diri kita sendiri saja, tapi bisa menjelaskan kepada orang lain. Itu harus saudara lakukan. Ya, jadi saudara pendeta kan tidak mungkin menjelaskan pada seadanya orang, tapi saudara belajar, kalaupun sudah pernah mendengar pelajaran itu, belajar supaya bisa menguasai dan memberikan penjelasan itu kepada orang lain. Jadi makanya saya nanti dalam mulai tanggal 8 hari Kamis ini memberikan kelas berbayar itu, akan dimulai pada tanggal 8 ini setiap hari Kamis ya. Dan saya memberikan pelajaran doktrin Allah. Nanti itu mencakup Tritunggal, lalu eternal generation dan eternal possession of the Holy Spirit dan sebagainya. Dan di situ saudara bisa belajar untuk mengerti Tritunggal dengan benar dan harus bisa menjelaskan kepada orang lain. Memang bisa saja pada waktu kita mau melakukan hal yang terbaik, setan lalu datang dan menawarkan hal yang berdosa. Tetapi ini merupakan serangan yang terlihat dengan jelas ya. Nah, kelicinan setan atau kelician setan justru adalah pada waktu kita mau melakukan hal yang terbaik. Dia bukan menawarkan dosa atau hal yang buruk, tetapi menawarkan hal yang baik untuk menggantikan hal yang terbaik itu dengan hal yang baik. Jadi saudara, dalam satu renungan harian dikatakan sebagai berikut ya. Musuh besar dari hidup beriman kepada Allah bukanlah dosa, tetapi hal yang baik yang tidak cukup baik. Hal yang baik selalu merupakan musuh dari hal yang terbaik. Ini saya ambil dari buku Saat Teduh tahunan saya. Ini satu buku itu 1 tahun ya, yang berjudul My Utmost for His Highest, tanggal 25 Mei. Sebagai penerapan saudara, uang yang seharusnya bisa diberikan untuk Tuhan atau persembahan pembangunan gereja, lalu disumbangkan untuk orang miskin. Memang saudara, untuk orang-orang miskin itu ada kepentingan tertentu juga ya.
Tapi saudara bandingkan dengan kata-kata Yesus dalam Yohanes 12 ayat yang ke-8, karena orang-orang miskin akan selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Ya, jadi ini maunya kan waktu itu dalam, kalau kita lihat konteksnya dalam Yohanes pasal 12 ini kan Maria mengurapi Yesus itu ya. Yohanes 12. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu ya. Ini mahal sekali. Tapi Yudas Iskariot mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin, tapi karena dia sering mencuri dan dia bendaharanya ya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi saudara, Maria laki-laki di sini melakukan hal yang terbaik. Dan Yudas Iskariot dengan motivasi yang salah mengatakan mengapa tidak dijual saja minyaknya 300 dinar dan diberikan kepada orang miskin. Kalaupun dia itu serius mau memberikan kepada orang miskin, itu tetap hal yang bukan terbaik, tetapi hal yang baik. Ya. Tapi Maria dengan mencurahkan pada Yesus, maka itu adalah bagian hal yang terbaik yang dia lakukan. Jadi saudara ingat bahwa kalau semua orang Kristen berbuat seperti ini, maka gerejanya yang akan bangkrut, saudara ya. Jadi orang yang berbuat seperti ini maksud saya. Jadi uang yang seharusnya diberikan untuk Tuhan, persembahan untuk Tuhan diberikan kepada orang miskin. Persembahan untuk Tuhan diberikan kepada orang miskin. Persembahan persepuluhan diberikan kepada orang miskin. Makanya saya katakan persembahan persepuluhan itu tidak boleh diberikan kepada siapapun. Bahkan juga tidak berhamba Tuhan. Tapi harus diberikan kepada gereja. Hamba Tuhan tidak boleh mengambil dari persembahan persepuluhan untuk dirinya, bahkan 1% atau 10% atau apalagi seluruhnya. Nah, tapi sekarang teologi kemakmuran ini makanya mengapa orang-orang itu jadi kaya luar biasa, karena persembahan persepuluhan itu diambil untuk dia sendiri atau sebagian. Sebagian kalau jemaatnya banyak itu sudah sangat-sangat banyak. Dan itu tiap bulan terjadi, maka mereka mendapatkan kekayaan yang luar biasa banyak. Sekarang mereka akan senang, tapi tunggu sampai pengadilan akhir zaman ya. Mereka akan merasakan hukuman dari Tuhan karena melakukan hal seperti itu. Itu sebetulnya sama dengan korupsi ya. Saudara, gara-gara banyak pendeta yang menganut teologi kemakmuran mengambil sebagian atau seluruh persembahan persepuluhan untuk dia sendiri, sehingga mereka menjadi sangat kaya. Ini yang gara-gara saudara ya menyebabkan banyak jemaat tidak mau memberikan persembahan persepuluhan atau memberikan persembahan persepuluhan mereka kepada orang-orang miskin. Pendeta-pendeta itu jelas salah, tetapi jemaat yang melakukan hal seperti itu juga salah. Seharusnya mereka memberikan persembahan persepuluhan mereka kepada gereja yang benar, yang betul-betul menggunakan uang persembahan itu untuk memuliakan Tuhan. Bahkan seharusnya mereka meninggalkan gereja yang pendeta-pendetanya mata duitan itu dan pindah ke gereja yang benar. Saya memasukkan video saya waktu makan kepiting ya, kepiting yang sangat besar itu di dapur Kecombrang di Surabaya ini ya. Dan videonya saya masukkan. Lalu ada satu orang yang memberikan komentar, ini tidak ada pendeta bayari jemaat, masih jemaat yang bayari pendeta. Dipikir pada waktu saya makan itu saya dibayari pendeta jemaat gitu ya. Padahal saya yang bayari jemaat, bukan sebaliknya ya. Karena pendetanya ngambil persembahan persepuluhan. Saya pikir orang ini orang kurang ajar, saya blokir dia. Jadi saya tidak banyak komentar, tidak banyak ngomong, saya blokir. Dia tidak tahu saya, dia ngomong tentang saya dengan cara memfitnah. Saya berapa kali mentraktir jemaat itu sedikitnya ada 3 kali yang
2 kali pertama tuh aktivis Natal waktu itu ya. Lalu yang sekali waktu saya ulang tahun yang ke-70 saya mentraktir semua yang hadir itu. Dan saya yang bayari, bukan jemaat yang bayari, saya yang bayari. Jadi orang tidak tahu saya tapi ngomong tentang saya dengan cara memfitnah. Ini betul-betul orang kurang ajar. Saya anggap sebagai orang biadab. Mau saya maki-maki, tapi kalau itu di TikTok tuh kalau maki-maki komennya dihapus oleh TikTok, bisa-bisa saya malah di-ban nanti. Yang kedua, saudara, rasul-rasul memberikan mandat kepada orang lain untuk menangani pelayanan itu. Dan ini bisa kita lihat di dalam ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan nikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Poin A, saudara, hamba Tuhan memang bertugas untuk mendidik jemaat sehingga jemaat bisa melayani. Kita melihat itu dalam Efesus 4 ayat yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi apa? Pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sebetulnya melayani itu memang tujuannya membangun tubuh Kristus juga, saudara ya. Jadi memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu tugas hamba Tuhan, mendidik jemaat sehingga jemaat bisa melayani. Pada waktu rasul-rasul merasakan bahwa mereka tidak mungkin melakukan pelayanan meja tanpa mengganggu pelayanan mereka, pelayanan firman, tanpa mengganggu pelayanan firman. Mereka bukannya menelantarkan pelayanan meja itu, tetapi memberikannya kepada orang lain atau jemaat. Dengan demikian mereka bukan saja tidak menelantarkan pelayanan mereka, tapi juga mendidik jemaat untuk melayani. Jadi saudara, kalau ada hamba Tuhan yang menangani semua pelayanan, mungkin dia adalah hamba Tuhan yang rajin, tetapi bagaimanapun dia tidak benar. Ya, saya tekankan kata semua ini ya. Tapi seringkali jemaat itu kepinginnya seperti itu, hamba Tuhan melayani semua pelayanan, itu jadi salah. Kalau dia menangani semua pelayanan primernya dia belajar dan mengajar, itu jadi kacau balau, saudara, akhirnya mendapatkan khotbah yang tidak ada isinya. Jadi kalau saudara tidak mau pelayanan, sebetulnya secara sadar atau tidak sadar, saudara mengendaki saudara hamba Tuhan itu yang melakukan semua pelayanan karena tidak ada yang membantu. Semua jemaat itu sebenarnya punya pelayanan masing-masing sesuai dengan karunia sendiri. Dengan demikian, pendeta itu akan punya waktu untuk melakukan pelayanan primernya, tugas utamanya, belajar dan mengajar. Tapi kalau jemaat semua tidak mau pelayanan, mana pada akhirnya mereka sama mencari dan meminta pendeta yang melakukan semua pelayanan. Nah, itu sama sekali salah. Kalau poin B, saudara, ada 7 orang yang dianggap yang diakan pertama dalam gereja. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa 7 orang ini adalah diaken? Di dalam ayat 1 kata pelayanan dalam bahasa Yunani ada diakonia. Dan dalam poin kedua ayat 2 kata melayani dalam bahasa Yunani adalah diakonein. Coba kita lihat ya. Kisah Rasul pasal yang ke-6. Ayat 1 ya. Pelayanan ya. Daily administration. Diakonia ya. Perhatikan ya. Lalu ayat 2-nya. Melayani serve tables. Ini diakoneo. Ini kata kerjanya ya. Dan kalau kita lihat di sini diakonein ya. Ini to serve, melayani ya. Jadi dari kata-kata ini akhirnya muncul kata diaken ini ya. Ini menunjukkan orangnya ya. Karena poin C, cara mengangkat. Poin pertama, tidak dengan cara diktator. Padahal mereka adalah rasul-rasul ya.
Mereka menggunakan cara demokrasi atau musyawarah. Poin A, ayat 2, Rasul-Rasul memanggil semua murid. Poin B, ayat 3, Rasul-Rasul menyuruh murid-murid itu memilih. Ayat 3, ada kata pilihlah. Lalu poin C, ayat 5, ada kata usul. Dalam NIV, proposal atau memang usul. Sebetulnya kata bahasa Yunani ada logos atau word, atau kata, atau speech, atau ucapan. Tapi dari kata diterima dalam ayat 5, maka terjemahan usul itu bisa diterima, saudara ya. Dari sekalipun tidak rupiah, tetapi tidak terlalu masalah ya. Supaya jelas saya berikan ayat 2 sampai dengan ayat 5 di sini sekali lagi. Berhubung dengan itu kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu mestinya logos sebetulnya ya. Usul itu diterima ya, karena adanya kata diterima maka terjemahan usul itu tidak ada masalah sebetulnya ya. Baik oleh seluruh jemaat, diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Saudara, ini adalah saudara yang penting dalam kehidupan gereja. Tidak ada orang yang berhak mengambil keputusan sendiri kecuali dalam hal yang urgent atau mendesak, di mana tidak ada waktu untuk mengadakan rapat atau pembicaraan. Ya, kalau urgent atau mendesak, ya itu boleh ya. Setiap orang Kristen harus belajar untuk tidak mengambil keputusan sendiri dan juga untuk menghormati keputusan rapat. Juga bagian ini mengajar bahwa dalam pemilihan pejabat gereja, jemaat itu terlibat. Poin yang kedua, tidak dengan memberikan kebebasan mutlak. Jadi ini kalau kebebasan mutlak, ini kebalikannya dengan diktator tadi ya. Mereka tidak bersikap diktator, tidak juga dengan memberikan kebebasan mutlak. Dan milih-milih usaha sukamu sendiri. Tidak ya. Rasul-rasul itu memberikan syarat-syarat dalam ayat 3, yang baca sekali lagi. Kalau itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu. Apa ini? Ini syaratnya ya. Yang terkenal baik dan yang penuh roh dan nikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Pertama, kata 7 itu ya, bukan lambang apa-apa, dan ini tidak mutlak. Jadi ini tidak berarti bahwa gereja harus mempunyai 7 diaken ya. Sekarang poin B, 7 orang. Kata orang itu dalam bahasa Inggrisnya man ya, 7 men, 7 orang laki-laki. Ada yang menganggap hal ini sebagai dasar bahwa diaken harus laki-laki. Tetapi mungkin hal ini terjadi pada saat itu dipilih laki-laki, karena pada zaman itu perempuan dianggap rendah, sehingga diaken itu harus laki-laki. Sekarang poin C, terkenal baik. NIV membuang kata-kata ini tanpa alasan ya. Ayat 3 coba kita lihat ya. Terkenal baik ya. Brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of spirit and wisdom. Ya, yang reputasi baik tidak ada. Honest report ini tidak ada. Ya, tidak tahu apa alasannya dia buang. Full of the spirit and wisdom, we will turn this responsibility over to them. Jadi tidak ngerti kenapa NIV membuang ini, tidak tahu, tapi yang jelas ini kurang terjemahannya. Nah, NIV of good reputation mempunyai reputasi yang baik. Ya, itu orang-orangnya diberikan syarat ya, terkenal baik itu atau punya reputasi yang baik. Lalu penuh roh, ini bisa terlihat bagaimana mereka memilih orang yang penuh roh. Itu terlihat bukan dari karunia bahasa roh. Adalah salah kalau dikatakan bahwa orang yang penuh roh itu pasti berbahasa roh.
Memang dalam Kisah Rasul pasal 2 di Pentakosta mereka dipenuhi roh lalu mereka berbicara bahasa roh. Tapi itu kan cuma 12 rasul, yang lain tidak. Dan juga kalau nanti kita melihat Stefanus itu penuh roh, tapi dia tidak pernah dikatakan berbahasa roh. Jadi berbahasa roh itu bukan diharuskan untuk orang yang penuh roh. Orang penuh roh bisa ada berbahasa roh, tapi bisa tidak. Jadi tidak bisa dilihat dari karunia bahasa rohnya. Apalagi kalau karunia bahasa rohnya itu karunia palsu yang wala-wala itu omong kosong, itu malah orang yang penuh dengan setan. Tapi kita lihat dari buah roh di dalam Galatia 5, 22 dan 23, dalam kehidupan mereka itu kelihatan akan buah rohnya ya. Saya bacakan Galatia 5, 22, 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau poin E penuh hikmat, artinya mengerti firman Tuhan. Bandingkan nanti Mazmur 119 ayat 68 sampai 100 dan takut pada Allah, Amsal 1 ayat yang ke-7. Jadi saudara, orang tidak mungkin bisa punya hikmat kalau dia tidak ngerti firman Tuhan. Tapi orang mengerti firman Tuhan belum tentu punya hikmat. Kata ya maksud saya. Jadi jangan dibolak-balik saudara ya. Untuk bisa punya hikmat, orang itu harus mengerti firman Tuhan. Tapi kalau orang mengerti firman Tuhan belum tentu punya hikmat. Sekarang kita baca dua teks ini ya, Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ya, perhatikan perintahmu ya, yang membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Lalu ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Laki-laki ada kata peringatan-peringatan ya. Ini pasti menuju pada firman Tuhan semua ya. Lalu ayat 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Tiga kata-kata ini ya, perintahmu, lalu peringatan-peringatanmu, titah-titahmu, itu pasti menuju pada firman Tuhan. Jadi saudara lebih mengerti daripada semua pengajar, itu bisa kalau saudara memang belajar firman Tuhan. Ya, lebih mengerti daripada orang yang lebih tua, bisa kalau saudara belajar firman Tuhan. Dan orang tua itu tidak belajar. Tapi kalau sama-sama belajar, biasanya yang lebih tua itu lebih pintar dalam firman Tuhan ya, karena dia belajar lebih lama. Kecuali kalau orang tuanya itu baru bertobat, lalu belajarnya baru sebentar, itu lain ceritanya, saudara ya. Lalu Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau saudara tidak punya rasa takut pada Tuhan, saudara boleh belajar bagaimanapun saudara bisa ngerti lah. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudara, kalau saudara menghina hikmat dan didikan, saudara itu orang bodoh, saudara bukan orang bijaksana, bukan orang berhikmat. Dan ini disuruh mengangkat orang yang penuh hikmat. Nah, jadi saudara, dalam gereja itu harus dihindarkan dua ekstrem. Pertama adalah cara diktator, putuskan seenaknya sendiri tanpa persetujuan dari semua orang yang lain ya, hanya dia sendiri. Jadi contohnya Tifentong sendiri ini seorang diktator yang maunya sendiri ya. Lalu kedua, kebebasan mutlak. Ini dua-dua salah ya. Yang benar ada cara musyawarah, tapi harus ada pengarahan. Sekarang poin D, saudara, diakan yang diangkat dalam ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Saudara, ada beberapa hal yang perlu disoroti tentang ayat 5 ini ya. Pertama, mereka mau diangkat sebagai diaken atau diberi pelayanan untuk menangani meja. Saudara,
banyak jemaat yang sadar bahwa hamba Tuhannya harus mengkhususkan diri dalam pelayanan firman, dan itu harus belajar dan mengajar. Tetapi pada waktu ada pelayanan yang tidak bisa ditangani oleh hamba Tuhan dan lalu diberikan pada mereka, mereka menolak. Kalau saudara adalah orang seperti ini, sadarlah bahwa secara tidak langsung saudara menghendaki hamba Tuhan yang menangani semua pelayanan. Dan tadi sudah saya katakan, hamba Tuhan yang seperti itu salah. Kedua, saudara Stefanus ditonjolkan mungkin karena ia lebih baik atau lebih hebat dari yang lain. Tetapi lebih mungkin lagi karena Lukas sebagai penulis kisah para rasul ingin menceritakan tentang Stefanus sampai kematiannya di dalam kisah Rasul 6 ayat 8 sampai kisah Rasul 7 ayat yang ke-60. Ya, jadi cerita tadi ini merupakan pendahuluan untuk menceritakan lebih lanjut tentang Stefanus ya. Poin ketiga, Nikolaus. Tidak ada dasar untuk beranggapan bahwa Nikolaus yang di sini adalah Nikolaus yang sama dengan dalam Wahyu pasal 2 ayat 6 dan ayat 15. Karena yang di sini adalah orang yang sesat ya. Tetapi ini saya bacakan Wahyu 2 ayat 6 dan 15 ya. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kau benci. Ayat 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Yang di sini adalah orang yang sesat. Nikolausnya ini secara sesat, ya. Tetapi yang di sini adalah orang yang penuh roh, kalau penuh roh berarti dia sudah mempunyai Roh Kudus dan dia tidak mungkin jadi sesat ya. Kita kan tidak percaya orang beriman bisa sesat, orang beriman sungguh-sungguh bisa sesat. Itu Reform tidak percaya hal seperti itu, karena kita percaya bahwa sekali orang itu diselamatkan, dia pasti akan terus diselamatkan ya. Orang tidak bisa kehilangan keselamatan. Keempat, saudara, semua nama dari ketujuh orang itu adalah nama Yunani. Jadi mereka berasal dari golongan yang merasa diperlakukan tidak adil. Inilah kebijaksanaan dari gereja abad pertama itu. Dengan demikian sekarang tidak ada alasan untuk merasa diperlakukan dengan tidak adil. Karena mereka ditangani oleh orang-orang dari golongan mereka sendiri. Tidak ada alasan mereka berkata tidak adil. Sekarang poin ketiga. Jadi jelas bahwa sekalipun rasul-rasul tidak menangani sendiri pelayanan meja itu, tetapi mereka tetap menyelesaikan problem pelayanan meja itu. Sesuatu yang penting diperhatikan adalah, sekalipun ini adalah problem dari orang-orang miskin dalam gereja, tapi rasul-rasul tetap mau membereskannya. Bandingkan dengan banyak jemaat yang hanya mau menangani problem dari jemaat yang kaya, tapi mengabaikan problem dari jemaat yang miskin. Tiga Romawi ya, akibatnya ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi imam ini ada kemungkinan mereka yang menuntut Yesus disalibkan, tapi lalu mereka di sini bertobat ya. Jadi saudara, firman Tuhan tersebar, artinya firman Tuhan diterima oleh lebih banyak orang. Dengan kata lain, gereja itu bertumbuh. Nah, kenapa semua ini saudara? Karena rasul-rasul memusatkan perhatiannya pada pemberitaan firman Tuhan. Dengan jalan mengoperkan sebagian pelayanan kepada orang-orang lain, maka gereja bertumbuh. Saya yakin bukan bertumbuh dalam hal kuantitas saja, tetapi juga dalam hal kualitas. Karena itu dalam satu gereja, baik pendeta, majelis maupun jemaat harus sama-sama berusaha supaya hamba Tuhan bisa berkonsentrasi penuh pada persiapan dan pemberitaan firman Tuhan. Sampai di sini pelajaran hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin dan mengatur pemberitaan firman, dan kami sudah selesai pembahasan dalam kisah Rasul 6 1-7.
Kami berdoa supaya jemaat maupun pendeta dimanapun menyadari bahwa tugas utama dari seorang hamba Tuhan adalah belajar dan mengajar. Dan jangan biarkan kami ditipu oleh setan dengan melakukan hal yang baik untuk menggantikan hal yang terbaik. Biarlah semua pendeta dari gereja manapun belajar dan mengajar firman Tuhan dengan maksimal. Karena tanpa belajar tidak mungkin bisa mengajar. Dan kalau hanya belajar tanpa mengajar juga tidak akan ada gunanya untuk orang-orang lain. Berguna hanya untuk diri sendiri. Tolong semuanya belajar dengan serius dan mengajar. Sehingga khotbah betul-betul ada isinya. Dan semua hamba Tuhan melakukan penginjilan maupun pengajaran. Sehingga gereja bisa bertambah dengan orang-orang yang betul-betul dipertobatkan. Dan orang-orang yang sudah dipertobatkan bisa ditumbuhkan secara rohani. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.